beliau. Nah, itu udah. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Guru besar kita Pak Mudi Santosa selaku Direktur Utama Mudi Santosa Training Consulting yang hari ini belum bisa hadir, mungkin diwakilkan sama Pak Wanobros Satrio Tomo. Yang terhormat narasumber kita, mak kita yang cantik, Ibu Eka Wara Martianti. Beliau dari Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta MSTC yang tergabung dalam grup ini, yang sama-sama belajar bersama dan berdiskusi bersama di grup ini. Baik Bapak Ibu, kebiasaan kami sebelum mulai kami ingin mohon izin menyampaikan pesan sedikit. Si Udin ikut perlombaan, rasa lapar, makanlah nasi ketan. Agak. Salam kompak, salam pengadaan. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Sakit Amin. perut, pergilah ke WC. Duduk sebentar, tenangkan pikiran. Jumpa kembali bersama MSTC, belajar bersama tentang ilmu pengadaan. Hari ini Ah, narasumber kita Ibu Eka Wara, beliau salah satu pengurus DPNIP. Beliau ini salah satu master kami juga, tempat kami konsultasi terkait pengadaan barang jasa ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, kami ingin membacakan sedikit terkait dengan peraturan tentang pelaksanaan webinar pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan pelaksanaannya. Kemudian narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Kemudian tiga, peserta yang mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengetik di kolom chat yang sudah tersedia atau mengklik tombol raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada narasumber. Peserta diharapkan untuk mengisi link daftar atau yang sudah disediakan pada saat kegiatan berlangsung kurang lebih 10 menit kemudian. Peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan webinar pada hari ini. Selanjutnya kami ingin menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian materi dari narasumber, sesi tanya jawab, closing statement dan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk pembukaan ini marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mungkin ada pembukaan khusus yang disampaikan Pak WB Satrotomo mewakili Pak Muji nih. Silakan Pak. baik, terima kasih Pak Nasir dan juga Bu Eka Wara atas kesediaan waktunya. Baik, langsung saja eh, Pak Nasir dipersilahkan kepada Ibu Eka Wara untuk pemaparan biar kita bisa lebih banyak nanti berdiskusi tentang surat pesanan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah pembukaan, sudah disampaikan Pak WB Satrotomo mewakili Pak Muji. Untuk selanjutnya kita ke sesi yang kedua, ya penyampaian materi dari narasumber. Mohon izin Ibu, sebelum kita mulai mungkin ada ya buka dulu ini materinya nih. Kita tadi
belum cek untuk materinya. Apa langsung kami persilakan pada Ibu selaku narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang Waalaikumsalam. ini kita dapat berjumpa kembali ya Bapak Ibu di Zoom kali ini bersama MSTC. Eh, sudah lama ya kita bergabung dalam grup ini untuk saling berdiskusi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muji Santosa, ada Pak Satrio Tomo juga di sini atas kesempatannya. Baik, saya sampaikan salam dahulu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kita dapat berdiskusi bersama siang ini ya Bapak Ibu. Izin saya share screen ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu? Jelas, Sudah Bu? ya. Dah, Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas jelas. ya. Oke, siang ini kita akan berdiskusi bersama terkait dengan surat pesanan, tapi surat pesanan e-purchasing ini saat ini yang akan kita bahas khusus untuk pengadaan barang, ya Bapak Ibu ya. Karena tentu untuk pengadaan jasa konstruksi atau untuk pengadaan jasa konsultansi akan berbeda ya, akan agak berbeda sedikit terkait dengan pembahasannya. Perkenalkan, saya Eka Wara Martianti. Saya sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. Oh, kok nggak mau di itu? Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi enternya, saya stop share dulu sebentar. Share screen. Nah, ini. Sebelum kita mulai ke surat pesanan, mungkin kita merefresh sedikit ya Bapak Ibu ya, bahwa bentuk kontrak itu ada bermacam-macam. Sesuai dengan Perpres Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa bentuk kontrak ini dibagi menjadi 5. Di sini ada yang namanya bukti pembelian atau pembayaran jika Bapak dan Ibu membeli barang dengan nilai di bawah 10 juta ya, 10 juta ke bawah, 10 juta ke bawah. Kemudian bentuknya kwitansi jika membeli barang dengan nilai 50 juta ke bawah atau yang bentuknya adalah surat perintah kerja jika nilainya di atas 50 juta sampai dengan 200 juta. Dan juga ada surat perjanjian jika nilainya di atas 200 juta. Nah, yang saat ini akan kita diskusikan adalah terkait dengan surat pesanan di mana surat pesanan ini adalah bentuk kontrak jika kita melakukan pembelian melalui e-purchasing atau melalui toko daring, ya. Mudah-mudahan ini bisa merefresh kembali terkait dengan sering terjadinya perdebatan tentang bentuk kontrak. Kwitansi boleh nggak sih jadi bentuk kontrak? Bukti pembelian boleh nggak sih jadi bentuk kontrak? Nah, di sini peraturannya ya Bapak Ibu ya, bahwa jika sesuai dengan plafon pembeliannya, maka bentuk kontraknya bisa bermacam-macam. Nah, beberapa hari yang lalu, mungkin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini mengikuti eh, Zoom meeting, training juga ya atau sharing atau diskusi bersama Pak Vidi, gitu ya, di mana sekarang sudah ada keputusan Kepala LKPP
nomor 177 tahun 2024 tentang penyelenggaraan katalog elektronik. Nah, keputusan ini memang masih baru ya Bapak Ibu, sehingga nanti kita akan bahas apa-apa saja yang terkait dengan surat pesanan yang diatur melalui keputusan ini. Memang keputusan ini mengakomodir terkait dengan diluncurkannya di katalog versi 6 ya Bapak Ibu. Memang baru beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menjadi pilot project untuk penerapan katalog versi 6 tersebut. Namun kita mulai belajar untuk mengetahuinya dan mulai bisa di-mix atau diterapkan dengan surat pesanan yang saat ini kita buat di katalog versi 5. Nah, yang menjadi sesuatu hal yang baru di keputusan Kepala LKPP tersebut dan di katalog versi 6 bahwa surat pesanan yang nanti akan dikeluarkan itu ditandatanganinya melalui tanda tangan elektronik di aplikasi tersebut, gitu ya. Jadi PPK dengan penyedia itu membuat kontrak dan menandatangani surat pesanannya secara elektronik. Tentu di sini PPK harus membuat apa namanya tanda tangan elektronik terlebih dahulu, baru bisa melakukan penerapannya di aplikasi katalog, Bapak Ibu. Di mana di sini biaya tanda tangan elektronik dan biaya materainya nanti akan ditanggung oleh penyedia. Nah, sebelum surat pesanan itu ditandatangani secara elektronik, maka terlebih dahulu PPK harus membuat rancangan surat pesanan. Nah, rancangan surat pesanan inilah yang harus diperhatikan dengan baik-baik terkait dengan klausul-klausul apa yang akan kita cantumkan, ketentuan-ketentuan tambahan apa yang akan kita cantumkan di situ, sehingga pelaksanaan kontrak kita dengan penyedia itu bisa berlangsung dengan baik. Tidak terjadi dispute, dan apabila ada permasalahan, maka bisa diselesaikan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada di surat pesanan. Jadi walaupun surat pesanannya itu sudah ada secara elektronik, maka namun tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita isi, Bapak Ibu. Karena tidak semua barang yang kita beli itu sifatnya sama. Tentu ada hal-hal yang spesifik terkait dengan barang tersebut yang kita beli yang harus kita cantumkan agar nanti kita bisa mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan kita dan barangnya bermutu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, hal-hal apa saja sih yang ada dalam surat pesanan yang harus kita perhatikan? Nah, kadang-kadang nih saya lihat Bapak dan Ibu, karena kita sudah membeli barang melalui aplikasi katalog, lupa nih dengan ketentuan-ketentuan atau isi-isi yang ada di dalam surat pesanan. Sehingga kemudian pada saat ada permasalahan, ada hal-hal yang harus diselesaikan, itu kemudian menjadi perdebatan atau bisa jadi perselisihan dengan para penyedia. Atau karena tidak memperhatikan isi dari surat pesanan tersebut, maka kita sebagai pembeli menjadi pihak yang dirugikan kalau kita tidak memperhatikan dengan detail isi dari surat pesanan tersebut. Nah, di dalam surat pesanan sebenarnya hampir sama, Bapak Ibu, dengan yang ada di SPK ataupun yang ada di surat perjanjian, namun bentuknya tentu lebih sederhana, ya. Bentuknya lebih sederhana karena memang eh, apa namanya pelaksanaan kontraknya tentu tidak serumit jika kita mengadakan pengadaan dengan melalui surat perjanjian atau dengan SPK. Nah, di sini ada hal-hal yang harus kita bahas. Pertama, ada para pihak, tentu sudah jelas para pihaknya siapa, ada PPK dan ada penyedia. Jadi, Bapak dan Ibu, walaupun yang melaksanakan
e-purchasing dengan nilai di bawah 200 juta itu adalah pejabat pengadaan, namun terkait dengan surat pesanannya tetap ditandatangani oleh PPK. Jadi setelah pejabat pengadaan membuat transaksi di katalog, maka kemudian direview oleh PPK dan kemudian PPK menandatangani surat pesanan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi para pihaknya sudah jelas, PPK dan penyedia. Lalu rincian barangnya apa saja yang kita beli, termasuk nanti di dalamnya ada spesifikasi atau mereknya apa yang akan kita beli di situ. Lalu terkait dengan hak dan kewajiban kita, itu diatur di surat pesanan yang nanti akan kita bahas terkait dengan hak dan kewajibannya apa saja. Hak kewajiban penandatanganan kontrak, di sini juga ada waktu pengiriman dan alamatnya di mana, penyerahannya seperti apa, pajaknya seperti apa, bagaimana tata cara dan apa yang boleh terkait dengan pengalihan atau subkontrak, dan ada perubahan surat pesanan. Nih, surat pesanan itu boleh diadendum ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan adendum surat pesanan. Apa-apa saja terkait dengan peristiwa kompensasi, jaminan cacat mutunya seperti apa, pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, dan lain-lain ya. Di sini ada keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan larangan pemberian komisi. Ini standar ya, terkait dengan penyelesaian perselisihan dan larangan pemberian komisi. Nah, ini adalah hak dan kewajiban penyedia yang diatur dalam surat pesanan. Ini walaupun yang justru ini detailnya ada di katalog versi 5 ya Bapak Ibu ya. Yang di katalog versi 5 masih mengacu kepada keputusan kepala yang 122 nomor tahun 2022. Nah, namun nanti akan kita bahas terkait dengan yang diatur di keputusan kepala nomor 177 tahun 2024. Nah, di sini apa saja sih yang diatur terkait hak dan kewajiban penyedia, gitu ya. Penyedia di sini berhak menerima pembayaran. Oke, itu sudah jelas. Nah, terkait dengan kewajiban, di sini yang di-highlight nih Bapak Ibu, terutama yang saya bikin garis tebal itu ya, soal huruf tebal, di mana penyedia itu mempunyai kewajiban tidak menjual barang melalui e-purchasing yang lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat, serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama. Jadi Bapak Ibu, di sini kita sudah dilindungi nih dengan klausul ini, bahwa jika ada penyedia yang menjual barang lebih mahal dari barang yang kita beli di penyedia menjual barang lebih murah ya, lebih murah ke lain tempat dibanding yang kita beli melalui e-purchasing, maka akan ada sanksi. Seperti itu. Jadi pembelian kita itu sudah dilindungi tidak lebih mahal dari harga yang dijual di luaran. Seperti itu. Nah, di sini juga ada klausul tentang bagaimana penyedia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi harus mengirimkan barang sesuai spesifikasi selambat-lambatnya pada. Ini harus diisi dengan baik ya Bapak dan Ibu ya. Kapan penyedia itu harus mengirimkan barangnya. Lalu bagaimana terkait dengan tanggung jawab terkait dengan keamanan, kualitas, dan kuantitas barangnya. Lalu apabila ditemukan barang yang cacat produksi, pengiriman barang pada saat diterima barangnya rusak, atau barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi, maka penyedia tersebut wajib mengganti barangnya. Demikian ya Bapak Ibu. Jadi ini misalnya PPK atau timnya PPK memeriksa barang. Terlihat nih barangnya rusak, barangnya cacat, atau ternyata barang yang dikirimnya berbeda nih, atau speknya tidak sesuai dengan surat pesanan kita. Maka penyedia tersebut harus segera mengganti barang sesuai dengan mutu yang kita inginkan. Ya.
Nah, di sini ada klausul terkait memberikan layanan tambahan, misalnya terkait dengan instalasi, testing, pelatihan. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan kalau di surat pesanannya template ya Bapak Ibu ya. Template hanya memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan. Namun mohon Bapak Ibu dalam rancangan surat pesanannya mendetailkan atau menjelaskan layanan tambahan apa yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu. Sehingga itu mengikat di penyedia. Dan agar dicantumkannya dalam chat awal pada saat kita akan melakukan transaksi dengan penyedia. Gitu ya. Jadi itu bagian dari kewajiban penyedia dalam melakukan penyelesaian pekerjaan. Seperti itu. Misalnya mau nambah instalasi, nambah pelatihan dan sebagainya ya. Macam-macam lah itu kebutuhannya tergantung dari barang yang akan dibeli. Nah, di sini juga ada klausul terkait dengan memberikan layanan purna jual. Nah, garansinya juga harus disebutkan Bapak Ibu. Garansi ini kan bisa jadi bagian dari negosiasi kita gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya di katalognya disebutkannya garansinya 2 tahun. Nah, kita melakukan negosiasi misalnya 2 tahun all risk, 1 tahun labor only, atau misalnya 3 tahun all risk, seperti itu. Jadi agar dijelaskan lagi berapa lama layanan purna jual yang kita sepakati dengan penyedia di situ di surat pesanan tersebut. Nah, ini saya memberikan contoh kepada Bapak dan Ibu terkait dengan layanan tambahan apa sih yang bisa kita mintakan sebagai bagian dari negosiasi kepada penyedia. Ya. Nah, kalau pengadaan alat kesehatan banyak nih Bapak Ibu nih saya lihat ada beberapa yang dari rumah sakit juga mungkin sudah familiar ya, sudah biasa dengan layanan tambahan pada saat kita akan membeli misalnya alat kesehatan. Alat kesehatan yang barang modal, yang nilainya besar, nilainya miliaran, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu kita bisa mintakan layanan tambahan. Contohnya misalnya alat-alat besar seperti MRI, seperti CT scan gitu ya. Itu mungkin butuh renovasi ruangan. Nah, bisa kita negosiasikan kepada penyedianya untuk itu menjadi layanan tambahan tanpa menambah harga dari alat kesehatan yang akan kita beli tersebut. Ada penambahan alat pendukung gitu ya, misalnya penambahan software gitu di dalam alat tersebut karena alatnya high teknologi, bisa seperti itu. Dan pelatihan, kalau pelatihan ini sih sudah layanan tambahan yang sifatnya sebenarnya wajib ya Bapak Ibu ya. Untuk alat-alat tertentu, tentu butuh pelatihan kepada user pengguna maupun kepada teknisi ya. Pada teknisi juga penting pelatihan agar dalam melakukan pemeliharaan alatnya itu dilakukan dengan baik. Nah, misalnya kita beli barang-barang umum nih Bapak Ibu, misalnya beli tisu ya, tisu roll untuk di toilet misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita mintakan penyedianya menyediakan dispenser tisu. Nah, ini sudah kami lakukan dan karena dari pabrikannya langsung yang akan memfasilitasi, maka penyedianya bersedia ini menyediakan dispenser tisu. Lalu kalau air minuman galon misalnya, kan sudah banyak juga sekarang yang masuk katalog. Bisa kita negosiasikan, minta layanan tambahan, menyediakan dispenser air minumnya, termasuk juga melakukan pemeliharaan kepada dispenser tersebut. Itu Bapak Ibu. Jadi ini layanan-layanan tambahan ini agar dicantumkan dengan jelas di dalam rancangan surat pesanan. Nah, ini ada juga yang kami lakukan terkait dengan klausul tambahan sebagai bagian dari mitigasi risiko kita. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Pertama adalah terkait dengan jika adanya temuan dari auditor, misalnya seperti itu. Nah, jika di kemudian hari terdapat hasil audit yang harus ditindaklanjuti, maka penyedia wajib menindaklanjuti temuan tersebut. Ini
bisa menjadi klausul tambahan sehingga itu menjadi bagian dari mitigasi risiko kita sebagai PPK atau sebagai pembeli dari barang tersebut. Nah, ada kontrak yang kita harus mencantumkan terkait dengan indikator mutu kontraknya. Ini bisa menjadi bagian atau menjadi indikator pada saat kita akan melakukan evaluasi kinerja dari penyedianya. Jadi kita cantumkan di situ indikator mutu kontrak yang kita inginkan apa. Misalnya ketepatan waktu pengiriman, gitu ya. Misal ketepatan waktu pengiriman ini kan bisa jadi pada saat kita meminta pengirimannya beberapa tahap, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, tepat nggak dia mengirimkan barangnya? Terus ketepatan jumlah pengiriman, nah, sesuai nggak atau tepat nggak jumlah yang dikirimkan? Misalnya kita akan bertahap pengirimannya. Tidak misalnya kita kirim, kita minta dikirimkan 10 misalnya, dicicil-cicil sama penyedianya. Gitu ya. Dikirim 5 dulu, dikirim 3 dulu, dikirim 2 dulu, dan sebagainya. Memang dari sisi penyelesaian kontrak bisa jadi mereka tepat waktu gitu ya. Tapi bisa jadi di dalam catatan-catatan kita yang kita mintakan mereka untuk mengirim secara bertahap tersebut, mereka tidak bisa memenuhinya secara tepat. Nah, ini bisa jadi salah satu evaluasi kita kepada kinerja penyediaan. Lalu termasuk juga kalau untuk obat nih atau BMHP, kita tambahkan klausul terkait dengan penggantian barang yang kadaluarsa. Nanti bisa disepakati misalnya penggantian barang tersebut jika misalnya H-6 bulan dari kadaluarsanya misalnya atau H-3 bulan dari kadaluarsanya, maka barang tersebut bisa digantikan gitu dengan kadaluarsanya yang lebih panjang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini bagian dari mitigasi risiko saja sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari pengadaan barang tersebut. Nah, ini tentu hak dan kewajiban dari penandatangan kontrak ya, dalam hal ini PPK. Ini hak-haknya menerima barang yang sesuai dengan spesifikasi, penggantian jika terjadi ada yang rusak, cacat, dan sebagainya, mendapat layanan tambahan dan layanan pengajuan. Namun, PPK juga punya kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan yang ada di SP, mempunyai kewajiban memeriksa kualitas dan kuantitas barang. Ini sebenarnya penting nih, sangat penting ya memeriksa kualitas dan kuantitas barang. Jangan sampai nanti eh, ketahuannya pada saat audit atau pada saat diperiksa gitu ya oleh yang punya kewenangan untuk memeriksa bahwa ada barang-barang yang tidak berkualitas atau ternyata jumlah yang kita terima kurang karena tidak cermat atau tidak teliti pada saat melakukan pemeriksaan atau penerimaan barang. Dan yang poin C, jika kita meminta layanan tambahan, maka pastikan bahwa layanan tambahan tersebut sudah dilakukan oleh penyedia. Contohnya, misalnya pelatihan. Nah, kadang-kadang mungkin PPK-nya luput nih Bapak dan Ibu minta pelatihan, namun pelatihannya belum diadakan oleh penyedianya. Lalu keluar saja BAST-nya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa jadi kalau sudah tercantum dalam kontraknya bahwa itu menjadi bagian dari satu pekerjaan ini, maka itu harus dipastikan dilaksanakan oleh penyedia. Kita pastikan jadwalnya, kita pastikan ada sertifikat pelatihannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang di rumah sakit, sebagai informasi, pelatihan ini pada saat kami akreditasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting gitu ya. Ditanyakan oleh surveyornya, waktu itu kebetulan akreditasi GCI, jadi dari luar negeri, surveyornya, mana bukti-bukti pelatihannya seperti itu. Karena ini adalah hal yang sangat penting bagaimana user dan yang melakukan pemeliharaan, teman-teman teknisi bisa mendapatkan pelatihan secara benar.
Nah, ini adalah klausul terkait penerimaan dan pemeriksaan barang. Nah, ini eh, biasanya ditambahkan pejabat penandatanganan kontrak atau PPK melalui gitu ya. Karena kan tidak mungkin ya, sangat jarang bisa PPK yang turun langsung ke lapangan untuk setiap saat menerima semua barang yang mereka pesan seperti itu ya. Jadi PPK itu butuh yang namanya tim pendukung atau tim teknis untuk menerima barang tersebut. Di samping memang kompetensinya harus ada ya. Kalau untuk alat-alat yang barang-barang yang umum tentu bisa siapa saja menerima. Namun untuk barang-barang khusus yang kita beli, misalnya tadi alat kesehatan yang high teknologi, maka diperlukan tim khusus ya, tim teknis yang akan melakukan pemeriksaan untuk barang tersebut. Nah, ini dicantumkan dalam surat pesanannya, sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini juga disampaikan ya, jika dalam pemeriksaan tersebut tadi ada barang yang rusak gitu ya, tidak sesuai spesifikasi, maka PPK boleh menolak. Nah, di dalam klausulnya juga ada bahwa penyedia itu harus memberikan penggantian barangnya itu selambat-lambatnya berapa hari kerja. Jadi dari sejak awal sudah harus disepakati dengan penyedia berapa hari kerja mereka harus mengganti terhadap barang-barang yang tadi mengalami cacat mutu atau kerusakan. Nah, ada beberapa barang juga yang kita harus melakukan pengujian, Bapak dan Ibu. Pengujian terhadap mutunya. Misalnya tadi alat kesehatan. Alat kesehatan itu pengujiannya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Tergantung alatnya. Kalau alatnya high teknologi kompleks itu bisa sampai harus ada uji keselamatan gitu ya, uji keamanan gitu. Dan yang biasa sih biasanya ada kalibrasi dan sebagainya. Nggak mau lagi ini di enter. Sebentar Pak. Oke. Substep. Bapak Ibu, mohon bersabar. Ada kesalahan teknis sedikit. Sabar, Nggak sabar. kelihatan Pak? Kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda. Belum, Ibu. Oh, belum kelihatan. Sudah sekarang? Mana? Sudah sekarang Bapak? Sudah, Oke, baik. Nah, Ya, sekarang kan sudah. ada beberapa klausul yang kita perjelas ya Bapak Ibu dalam penerimaan dan pemeriksaan barang. Contohnya dalam pengadaan obat. Nah, dalam pengadaan obat kita bisa menambahkan tentang barang yang diterima itu masa kadaluarsanya misalnya minimal 2 tahun ya. Ini standar sih Bapak Ibu. Barangnya masa kadaluarsanya minimal 2 tahun, namun biasanya ada catatan lagi ya. Karena tidak semua obat masa kadaluarsanya juga sepanjang itu. Ada beberapa obat yang masa kadaluarsanya justru lebih pendek. Nanti kita tambahkan di sini kecuali apa gitu ya. Ini misalnya waktu pelaksanaannya pada hari kerja diterima tim pendukungnya PPK dan instalasi farmasi, misalnya seperti itu untuk obat. Dapat dikirimkan secara bertahap sesuai perkiraan kebutuhan instalasi farmasi gitu ya. Kalau misalnya kita pesan misalnya untuk kebutuhan 6 bulan di processingnya atau kebutuhan 3 bulan, namun karena gudang kita tidak terlalu besar, maka kita minta dikirimkannya secara bertahap. Namun tentu hal tersebut tergantung dari daerah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kepada Bapak Ibu yang daerahnya jauh, tentu mungkin agak menyulitkan kalau pengiriman bertahap karena butuh waktunya yang jangka panjang, lebih panjang ya dibandingkan dengan yang di daerah Jawa misalnya seperti itu. Juga nih ada satu hal lagi terkait dengan obat yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya, misalnya harus disertai dengan MSDS, Material Safety Data Sheet. Nah, kalau untuk pengadaan alat kesehatan, kira-kira harus dilengkapi apa terkait dengan penerimaan dan pemeriksaan barangnya?
Contohnya ini adalah harus ada kartu garansi, instruksi manual, ini penting ya Bapak Ibu ya. Lalu servis manualnya seperti apa, wiring diagram nih, wiring diagram yang paham teman-teman dari elektromedis nih yang paham. Lalu sertifikat of original jika barang tersebut adalah barang import gitu ya. Ini penting sekali untuk bisa memastikan bahwa kita menerima barang yang asli Bapak Ibu, tidak palsu gitu ya. Sertifikat original atau bukti import barang. Ini juga penting jika kita melakukan pemesanan kepada barang-barang import. Sehingga ini bisa menjadi salah satu alat kita untuk melihat apakah barang itu asli atau tidak. Kalau Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit, ini menjadi suatu standar dalam kita melakukan supply chain management. Ya, ini salah satu yang dilakukan evaluasi juga pada saat kita melakukan akreditasi. Nah, di sini ada juga terkait dengan uji-uji apa saja yang harus dilakukan, gitu ya. Ini misalnya kalau alat kesehatan, nanti kalau misalnya beli komputer, uji-ujinya apa sih yang harus dilakukan pada saat kita menerima atau akan memeriksa terkait dengan komputer tersebut. Nah, ini adalah ketentuan terkait dengan pengalihan atau subkontrak. Di sini disebutkan dengan jelas bahwa pengalihan kontrak misalnya akan dialihkan kepada penyedia dengan atas nama lain itu jika terjadi pergantian nama penyedia akibat dari merger, konsolidasi atau pemisahan. Jadi bukan karena di apa ya namanya ya dijual pekerjaannya gitu ya Bapak Ibu ya, tapi penyediaannya masih sama namun karena ada terkait dengan administrasi dari perusahaannya seperti adanya merger, konsolidasi dan lain-lain mengharuskan melakukan perubahan terhadap pihak yang bertanda tangan di dalam surat pesanan tersebut. Nah, pengalihan sebagiannya juga boleh Bapak dan Ibu. Namun pengalihan sebagiannya misalnya hanya untuk pekerjaan yang bersifat standar seperti pengiriman barang. Nah, tentu tidak penyedia itu sendiri yang melakukan pengiriman barang pakai biaya ekspedisi. Lalu misalnya di sini terkait dengan pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang misalnya ready mix atau hot mix. Atau di sini ada juga untuk yang pengadaan ambulans terkait dengan karoserinya dan sebagainya. Ini ketentuan tentang pengalihan dan atau subkontrak. Nah, apakah surat pesanan dapat diadendum? Surat pesanan dapat diadendum ya Bapak Ibu apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan pada saat kita melakukan pesanan gitu ya. Di mana dalam adendum tersebut akan ada biaya lagi terkait dengan tanda tangan elektroniknya dan biaya materai. Ini kalau sudah pakai katalog versi 6 ya Bapak Ibu, tapi kalau untuk yang katalog versi 5 masih manual ya terkait dengan surat pesanan. Nah, apa saja yang boleh dilakukan adendum terkait dengan surat pesanan? Yang pertama adalah menambah atau mengurangi volume. Ini biasa terjadi jika kita melakukan pemesanan kepada barang-barang yang masih berupa perkiraan volumenya. Contohnya kayak obat gitu ya, kayak barang medik habis pakai. Mungkin kertas juga bisa seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Jadi volume awalnya mungkin masih prediksi sehingga di akhir surat pesanan baru bisa diketahui berapa volume yang pasti gitu ya. Atau terjadi hal-hal di lapangan yang ternyata volumenya kurang gitu atau volumenya harus ditambah. Itu bisa dilakukan adendum. Lalu mengubah jadwal waktu permintaan tiba gitu ya. Jadwal barangnya datang itu kita rubah. Itu kita sebut dengan peristiwa kompensasi ya Bapak dan Ibu ya. Itu berarti memang karena suatu dan lain hal dari kita PPK yang mengakibatkan kita memintakan bahwa jadwalnya kemudian menjadi kita rubah. Misalnya pada saat barang akan dikirim,
ruangannya belum siap, misalnya gitu. Taruhlah Bapak dan Ibu beli kursi, misalnya beli kursi dalam jumlah yang besar, lalu ternyata renovasi ruangannya belum jadi sehingga kursinya belum bisa masuk, misalnya gitu ya, misalnya bisa saja sih ditaruh di tempat lain, tapi itu salah satu contoh saja. Atau tadi itu yang alat kesehatan, misalnya alat kesehatan kayak yang membutuhkan daya listrik yang besar gitu ya, ternyata power listriknya belum tersedia di dalam gedung tersebut, sehingga kemudian alat tersebut ditunda dulu kedatangan. Nah, penambahan dan pengurangan harga pengiriman kurir ini bisa saja terjadi. Lalu ketentuan tambahan surat pesanan. Nah, tadi kan sebagai PPK boleh menambahkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam surat pesanan. Nah, jika ternyata dirasa harus ada ketentuan tambahan di dalam surat pesanan tersebut yang harus ditambahkan, maka kita bisa melakukan adendum, namun dengan syarat tidak ada perubahan harga. Lalu pergantian persentase PPN, nah ini kan kita sudah pernah kejadian ya sebelumnya Bapak Ibu ya, bahwa PPN kita berubah dari 10% menjadi 11%. Nah di sini sudah dimasukkan nih oleh keputusan Kepala LKPP-nya bahwa ini menjadi salah satu klausul atau ruang lingkup yang bisa kita lakukan adendum surat pesanan. Waktu itu sempat bingung juga ya Bapak Ibu ya, karena tidak ada dalam ketentuan. Penambahan atau pengurangan layanan tambahan. Nah, ini layanan tambahan tadi nih, misalnya ternyata butuh lagi nih layanan tambahan, ternyata penyedianya bersedia. Nah, boleh kita membuat adendum surat pesanan. Pergantian penanggung jawab penandatangan dalam surat pesanan. Nah, ini waktu saya diskusi di mana nih pernah ada nih yang menanyakan nih, kalau dalam surat pesanan bagaimana? Kalau PPK-nya ternyata berganti. Nah, di sini sudah di apa namanya sudah diatur ya Bapak Ibu ya, itu boleh dilakukan adendum surat pesanan dengan PPK yang baru seperti itu. Jadi nggak perlu dibatalkan kemudian diulang lagi surat pesanannya. Nah, ini apa saja sih yang terkait dengan jaminan bebas cacat mutu atau garansi? Ini kadang-kadang kita suka miss nih sebagai penandatanganan kontrak nih ya. Apa-apa saja sih yang diatur? Biasanya akan melihat lagi apabila terjadi permasalahan gitu ya. Jadi ini sebenarnya terkait dengan jaminan bebas cacat mutu atau garansi sudah diatur. Bahkan di sini ada diatur di poin E nih. Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, tadi di klausul sebelumnya kita sudah mencantumkan bahwa berapa lama penyedia itu harus mengganti barang atau mengganti akibat cacat mutu gitu ya. Maka PPK di sini akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan gitu ya. eh, Secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Dan biaya tersebut bisa dapat dipotong dari nilai tagihan penyedia. Nah, ini sudah dilindungi dengan klausul ini. Nah, ini terkait dengan pembayaran. Pembayaran tentu ada beberapa klausul yang harus kita perhatikan di dalam pembayaran. Di sini ada penyedia mengajukan tagihan gitu ya di dalam keputusan Kepala LKPP ada hal baru nanti akan saya sampaikan. Pembayaran ini dilakukan melalui apa? Transfer atau yang lain. Harus dipotong denda apabila ada dan pajak. Pembayaran terakhir dilakukan setelah pekerjaan 100% gitu ya. Nah, di sini juga ada ketentuan PPK melakukan proses pembayaran selambat-lambatnya berapa hari kerja setelah dokumen pembayarannya lengkap dan sah. Apa-apa saja dokumen pembayarannya di sini bisa diperjelas Bapak dan Ibu. Misalnya harus ada surat pesanannya, kwitansi, faktur pajak, dan sebagainya. Nah, di dalam keputusan Kepala LKPP yang baru, yang tahun 2024, pembayaran ini juga akan dilakukan secara elektronik. Jadi,
mulai dari pemesanannya, surat pesanannya elektronik, BAST-nya elektronik, sampai kepada pembayarannya juga melalui elektronik. Gitu. Jadi bisa dipantau oleh PPK dalam satu aplikasi. Namun PPK harus memastikan nih kelengkapan dokumennya untuk melanjutkan proses pembayaran ya. Di sini diperlukan ketelitian dari PPK. Dan nanti PPK harus punya tim Bapak dan Ibu untuk melakukan verifikasi istilahnya ya terhadap kelengkapan dokumen-dokumen ini. Yang pertama ada surat pesanannya, ada BAST-nya dan dipastikan BAST-nya benar gitu ya. Jadi harus diawasi juga pada saat penginputan BAST apakah volumenya sudah tepat atau belum. Harus ada invoice-nya, ada faktur pajak. Ini ada ketentuan terkait pembayaran uang persediaan ya. Ada pemungutan dokumen pemungutan tarif PNBP. Nah, ini di dalam katalog versi 6 ini nanti ada biaya-biaya yang merupakan PNBP ya. Tapi belum belum apa namanya belum diatur lebih lanjut terkait dengan ketentuannya. Nah, dokumen lain selain ketentuan perlakuan Mbak apabila ada. Apabila dokumen ini tidak lengkap, maka PPK tidak dapat melanjutkan proses pembayaran. Sehingga memang verifikasi terhadap kelengkapan dokumen ini penting dan harus dicantumkan secara jelas di dalam surat pesanannya apa-apa saja dokumen yang diperlukan pada saat melakukan pembayaran. Nah, ini adalah klausul terkait sanksi ya. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 hari kerja, ini sanksi kepada penyedia nih. Kalau sekarang malah sudah dilindungi oleh aplikasi ya Bapak Ibu, jadi 3 hari penyedia tidak menanggapi pesanan, maka kemudian paketnya otomatis batal ya, eh, untuk nanti kita bisa alihkan kepada penyedia yang lain. Tidak memenuhi pesanan, menjual barang e-processing dengan harga yang lebih mahal gitu ya. Lalu sanksi-sanksinya ada di dalam keputusan kepala EKP tersebut. Apakah surat pesanan dapat dihentikan? Nah, di sini saya ambil dari slide-nya Pak Vidi lagi, bahwa surat pesanan ini dapat dihentikan apabila terjadi keadaan kahar, gitu ya, keadaan kahar sehingga harus dihentikan surat pesanannya karena tidak memungkinkan penyedia untuk melakukan pekerjaannya atau melakukan pengiriman barang. Namun ada dua kriteria, apakah penghentiannya itu bersifat sementara atau apakah permanen gitu ya. Kalau sementara nanti setelah keadaan kaharnya berakhir bisa dikomunikasikan lagi kepada penyedia terkait dengan surat pesanan itu akan dilanjutkan dengan metode atau dengan kondisi seperti apa. Nah, di sini ada catatan bahwa dalam hal surat pesanan yang dihentikan karena keadaan kahar, maka PPK wajib membayar kepada penyedia katalog elektronik sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai. Dan ada note-nya nih Bapak Ibu nih, setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan pada saat melakukan pemeriksaan bersamanya ini sudah jelas berapa yang harus dibayarkan kepada penyedia. Nah, ini pemutusan surat pesanan. Nah, ini kadang-kadang butuh apa namanya ketelitian dari PPK, kondisi-kondisi seperti apa yang memungkinkan kita melakukan pemutusan surat pesanan. Terkadang karena kekurang tegasan atau ketidakberanian atau ketidaktahuan dari PPK, permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kontrak itu seperti dibiarkan ya Bapak Ibu ya, atau mungkin karena kurang pengawasan juga, sehingga berlarut-larut kondisinya sehingga membuat eh, ada program-program yang tidak bisa tercapai karena pengadaan barangnya terkendala atau tidak tersedianya barang sesuai dengan kebutuhan pada saat waktu kita akan melakukan program tersebut.
Nah, di sini apa saja yang bisa dilakukan pemutusan kontrak? Penyedianya melakukan KKN. Di sini sudah jelas ya, Bapak itu sudah jelas. Kalau penyediaannya KKN atau pemalsuan akan diputus surat pesanannya. Ada penyimpangan prosedur dalam melakukan pelaksanaan e-purchasing. Penyedianya berada dalam keadaan pailit, ternyata tidak bisa kirim barang karena ternyata nggak punya modal atau modalnya habis, Bapak dan Ibu. Ini bisa diputus surat pesanannya. Terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum surat pesanan ditandatangani. Jadi mungkin terlewat pada saat melakukan verifikasi kualifikasinya gitu ya, sehingga tidak mengetahui bahwa penyedia tersebut dikenakan sanksi daftar hitam. Nah, ini pada saat diketahui bisa diputuskan surat pesanannya. Atau gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali. Nah, ini yang poin terakhir, di mana gagal memperbaiki kinerja setelah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali, ini yang sering miss adalah mengeluarkan surat peringatannya ya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu mungkin sebagai PPK mengeluh terhadap kinerja penyedianya, namun tidak mengeluarkan surat peringatan sampai berlarut-larut. Padahal kalau Bapak dan Ibu segera mengeluarkan surat peringatan pertama, kemudian dievaluasi lagi kinerjanya membaik atau tidak. Kalau tidak membaik, keluarkan lagi surat peringatan yang kedua. Gitu. Jangan jangan berlama-lama juga jangka waktunya Bapak Ibu. Di surat peringatan yang pertama sudah dicantumkan berapa lama waktu yang kita minta mereka untuk bisa memperbaiki kinerja tersebut, gitu ya. Taruhlah ini kita membuat transaksi e-purchasing kepada penyedia jasa. Kan sekarang di katalog sudah ada ya penyedia jasa kebersihan, jasa keamanan dan sebagainya. Nah, ini kalau kinerjanya tidak baik bisa kita keluarkan surat peringatan satu, surat peringatan dua, surat peringatan ketiga langsung pemutusan surat pesanan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita bisa mengantisipasi atau melaksanakan tindak lanjut untuk bisa mengalihkan kepada penyedia yang bisa memberikan kinerja yang lebih baik. Nah, ini di dalam keputusan Kepala LKPP yang 2024-177 ini nyebut-nyebut jaminan pelaksanaan Bapak dan Ibu ya. Nanti kita berdiskusi lebih lanjut mungkin ya terkait dengan jaminan pelaksanaan ini dengan kondisi yang seperti apa. Ini tidak melaksanakan kewajibannya, tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan. Ini berdasarkan penelitian PPK gitu ya. Jadi kalau PPK merasa penyedia ini tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya dan berdasarkan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak perlu diberikan kesempatan juga tidak apa-apa kalau dia diyakini tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun kalau PPK yakin bahwa penyedia tersebut bisa menyelesaikan pekerjaannya jika diberikan kesempatan, maka PPK boleh memberikan kesempatan kepada penyedia tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun pemberian kesempatan itu tentu harus ada sanksi yang mengikuti ya Bapak Ibu, yaitu sanksi denda. Nah, kalau setelah diberikan kesempatan juga nggak bisa, ini bisa diputus juga. Diberikan kesempatan kedua juga bisa Bapak dan Ibu. Kalau PPK-nya yakin gitu ya atau merasa bahwa oh kita berikan kesempatan lagi aja deh kepada penyedia tersebut gitu ya. Tapi ini PPK-nya baik banget nih biasanya kalau sampai kesempatan kedua juga diberikan. Nah, ini penyedia tersebut juga bisa dilakukan pemutusan surat pesanan. Atau mereka menghentikan pekerjaan nih selama waktu yang ditentukan dalam surat pesanan. Tiba-tiba eh, misalnya pengiriman barangnya bertahap begitu ya Bapak Ibu ya. Tahap 1 dikirim sesuai jadwal. Tahap 2 tidak dikirim sesuai jadwal sampai jadwalnya itu mundurnya lama gitu Bapak Ibu. Sementara kita sangat membutuhkan barang ini gitu ya. Tanpa ada pemberitahuan dari penyedianya sampai sampai
apa namanya ke jadwal selanjutnya juga tidak dilakukan pengiriman, maka ini bisa dilakukan pemutusan surat pesanan. Nah, di sini ini tadi pemutusan SP oleh penyedia ya Bapak Ibu. Jadi yang memutuskan SP bukan hanya PPK saja. Penyedia juga dapat melakukan pemutusan SP. Tapi jarang banget sih Bapak Ibu ya. Saya malah belum pernah dengar tuh. Atau dari Bapak dan Ibu ada pernah punya pengalaman, boleh nanti sharing ya. Biasanya sih ada keadaan kahar di sini ya. Atau PPK-nya gagal memenuhi kewajibannya sebagai PPK. Nah, denda keterlambatan jangan lupa dicantumkan di dalam rancangan surat pesanannya. Denda keterlambatannya dari mana? Dari total harga atau dari sebagian total harga. Ya, Bapak dan Ibu eh, sudah harus menentukan di dalam rancangan surat pesanannya agar jika nanti terjadi keterlambatan, tidak lagi ada perdebatan antara PPK dan penyedia. Ini dikenai keterlambatannya dari nilai yang mana ya? Dari total apa dari sebagian ya? Begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga sudah jelas nanti untuk pengenaan sanksi dendanya seperti apa. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan keadaan kahar, Bapak Ibu ya? Terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Sehingga kewajiban yang ditentukan menjadi tidak dapat dipenuhi. Namun, keadaan kahar ini harus ada pemberitahuannya ya tentang terjadinya keadaan kahar gitu ya Bapak Ibu ya dalam waktu 14 hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar ya Bapak Ibu ya sehingga bisa disepakati oleh para pihak bahwa ini merupakan keadaan kahar sehingga nanti tindak lanjut surat pesanannya akan mengikuti ketentuan bagaimana surat pesanan itu jika terjadi keadaan kahar. Nah, untuk penyelesaian pekerjaan atau pengiriman barang yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan keterlambatannya oleh karena keadaan kahar, maka penyedia tersebut tidak dikenakan sanksi. Nah, ini eh, jika keadaan kaharnya sudah selesai, para pihak dapat melakukan kesepakatan lagi sehingga dituangkan dalam adendum surat pesanan bagaimana cara penyelesaian surat pesanan itu selanjutnya. Itu Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan surat pesanan barang melalui e-purchasing. Saya kembalikan kepada Pak Nasir, mungkin bisa kita mulai diskusinya Pak Nasir. Baik, terima kasih pada Ibu Ekawara yang sudah menyampaikan materi tadi. Materi ini sangat menarik sekali terkait dengan SP dalam e-publishing. Baik, Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, apabila ingin bertanya, kami silakan bertanya melalui mengetik di kolom chat atau raise hand yang sudah apabila ingin bertanya langsung kepada narasumber. Jadi sesi kita saat ini adalah sesi tanya jawab. Ke pasar buah membeli pepaya, tidak lupa membeli penyedap rasa. Kami persilakan kepada peserta untuk bertanya. Mumpung narasumber kita ahlinya pengadaan barang dan jasa. Kami silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini di kolom chat ini Bu sudah ada nih Bu yang sudah bertanya nih. Mungkin dari salah satu nih Ibu Hayatus Saufa. Beliau ingin bertanya, izin bertanya Bu, apakah informasi paket e-katalog bisa direvisi atau dirubah notifikasi penyediaannya bisa memilih 50, tetapi tidak merubah jumlah rupiah yang tertera di ID paket. Nah, Bu, ini kalau pertanyaan Ibu Hayatus Saufa ini sama nih Bu, masalah dengan kami ini. Saya pernah mengalami seperti ini, Bu. Nah, ini. Mohon diberi pencerahan, Bu, pada kami ini. Silakan, Bu.
Ini pertanyaannya melalui ini ya, melalui chat ya. Bu Iya, Hayatus chat, Sofa Bu. ya Pak ya. Iya. Ya, mungkin beliau Apakah hadir di sini bisa langsung tanya informasi nih. paket e-katalog bisa direvisi atau dirubah karena pernah kejadian kami memesan BMHP 100, tapi ada notifikasi penyedia hanya bisa memenuhi 50, tetapi tidak merubah jumlah rupiah yang tertera di ID paket. Ini maksudnya penyedianya kita pesan udah klik 100, begitu ya Pak Nasir ya? Iya, ini Atau Bu. itu sofa? Jadi gini, pengalaman pengalaman mereka sama seperti saya, Bu. Saya pesan BMHP itu sama 100, sama persis sama Ibu Hmm, ini. iya. Awalnya dia bilang sanggup, Bu. Tersedia semua. Pak, kami Oh, sudah iya, sedia. Oh, iya, iya. tersedia, Pak. Oke, Pak. Aman, Pak. Oh, Kita sedia, iya, Pak. Ready, Pak, barangnya. Begitu iya. klik sudah 100, Bu, ternyata cuma 50 yang tersedia. Dia telepon balik. Pak, mohon maaf, Pak. Karena banyak pesanan dari berbagai daerah, kami melayani semua berbagai daerah, sehingga tidak bisa terpenuhi, Pak. 50-nya, Pak. Kami 50 aja dulu, Pak, ya. Nanti 3 bulan kemudian baru kita punya, Pak. Wah, kalau gitu tidak mungkin, Pak. Pesanan kita kan cuma 1 minggu di dalam waktu pelaksanaan itu. Gimana, Pak? Nah, kalau dibatalkan tidak mungkin. Kalau kita batalkan nanti dia dialihkan ke tempat lain daripada batal. Ya sama dengan Ibu ini, Ibu Hayati. Jadi penuh aja 50 sesuai dengan bahan pengirim yang terkirim itu, itulah yang kami bayarkan. Tuh. Nah, Itu gimana sudah Bu? sampai Tuh. SP belum, Pak? Sudah sampai surat pesanan apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Oh, sudah sampai Sudah surat diklik pesanan. surat pesanan. Iya, Iya. itu. Kalau sudah sampai kalau sudah sampai surat pesanan, artinya kan sudah ada hak dan kewajiban yang mengikat ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah sampai di surat Mm-mm. pesanan, bahwa di dalam surat pesanan itu penyedia punya kewajiban untuk mengirimkan barang sebanyak 100 unit misalnya gitu ya, atau 100 buah gitu ya. Iya. Nah, jika penyedianya hanya bisa memenuhi sampai 50, kan berarti masuk ke klausul penyedia tersebut. Sebentar, saya share screen sebentar biar bisa ini. Bisa kita langsung mengacu kepada, nah, kelihatan Pak? Mm-mm. Prestasi pekerjaan, Bu, ya. Ya, jadi bisa bisa kita melakukan pemutusan kontrak nih Pak Nasir. Oh, perusahaan kontrak. Nah, ya kan? Di sini kan? Di sini nih. Penyedia katalog tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Masuknya di sini kan Pak Nasir kan? Masuknya. Penghentian dan perusahaan Iya, pesanan. artinya kan dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya atau tidak dapat menyelesaikan surat pesanan tersebut. Dari yang 100 kita jangka waktunya cuma berapa Pak? Misalnya 1 bulan gitu ya. Namun dia hanya bisa Mm-mm. mengirimkan 50. Kalau ternyata menurut PPK, oke, kita nggak apa-apa, eh, kita bisa maksudnya begini, dari yang 50 itu diterima dulu, namun yang 50 bisa di bulan berikutnya gitu ya misalnya ya, ternyata kebutuhannya masih masih memungkinkan untuk diterima bulan berikutnya, maka ini PPK bisa memberikan kesempatan kepada penyedia tersebut, namun tentu ada sanksi denda di situ. Kalau ternyata Izin, keterlambatan Bu. pengiriman barang. Iya. Izin, Bu. Mungkin ini Ibu Hayatus, silakan langsung bertanya nih, Bu. Beliau mau ingin curhat. Curhat dong. Iya. Silakan, Bu. Ibu Iya, Hayatus. Oh, Bu. oke. Makasih Pak. Tadi mic-nya nggak bisa saya buka, masih dikunci. Jadi Iya, baik Bu Siap, sebetulnya, siap. Hayatus. ya, makasih Bu. Jadi sebenarnya pada saat kami membuat ID paket itu jumlahnya sudah disetujui oleh penyedia. Cuman pada saat kita bikin informasi paket ke pusat, barang yang tersedia hanya sebagian yang bisa dikirim. Nah, pada saat kita bikin surat pesanan itu sudah sesuai dengan yang tertera di ID paket yang dia bisa penuhi hanya sebagian. Cuman yang jadi Hmm. masalah yang di ID paket itu misalnya jumlahnya jadinya 100 juta tapi di surat pesanan kita 50. Nah, apakah itu Mm-mm. akan jadi masalah pemeriksaan antara surat pesanan jumlah rupiahnya dengan
informasi ID paket itu berbeda dengan fakturnya berbeda. Karena kan pasti fakturnya sesuai dengan surat pesanannya tuh Bu. Sementara Iya. informasi paketnya mereka tidak rubah rupiah yang di atasnya, kalau bisa hanya bisa notifikasi memenuhi sebagian. Ya. Apakah ID paket itu bisa kita revisi? Karena yang kami takutkan begitu kita batalkan, maka akan lama lagi proses pembuatan ID paketnya kembali, Bu. Baik. Namun dalam surat pesanannya sudah disesuaikan ya, Bu Hayatus Saufa ya. Surat pesanannya Sesuai sudah 50 sesuai dengan kesepakatan dengan penyedia berdasarkan kemampuan penyedia ya Bu Hayatus Saufa ya. betul, Bu, dan sesuai Iya. dengan faktur yang mereka cetak rupiahnya. Iya, baik. Berarti nanti pengirimannya mereka juga sudah sesuai dengan surat pesanannya. Dalam hal ini, kalau kita mengacunya kepada surat pesanan, maka itu tentu tidak menjadi masalah. Karena yang akan diacu oleh yang menjadi perikatan antara PPK dan penyedia adalah surat pesanan. Itu ya Bu Hayatus Sofa ya. Terkait dengan ID paket, ini saya kurang tahu. Mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman di yang mengurusi terkait dengan aplikasi katalog atau LPSE, apakah itu harus bisa dirubah atau tidaknya. Itu begitu ya Bu Hayatus Sofa ya. Namun terkait dengan surat pesanan dan pelaksanaan pekerjaan penyediaannya itu sudah clear. Itu tidak menjadi masalah. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Jadi menanggapi ini, Ibu Hayatus Sofa tadi, memang pengalaman kami sama nih Bu ya. Waktu saya pesan 100 ternyata datangnya cuma 50. Saya bilang kan sesuai dengan BAST. Pembayarannya sesuai dengan BAST. Artinya pesan 100 yang disampaikan 50. Ya itulah kita bayar Bu. Memang Ada di ya. SP-nya di SP-nya tidak berubah, tapi di BAST-nya pada saat pengantaran barang di situ kami rubah Agak untuk berbeda sih Pak pembayarannya. Nasir. Itu sudah ya gimana Bu? Agak berbeda kasusnya Pak Nasir dengan kasusnya Bu Hayatus tadi. Kalau kasusnya Pak Nasir sudah Mm-mm. mengeluarkan SP sebanyak 100. SP-nya sudah keluar nih 100. Tapi Mm-mm. kalau Bu Hayatus Sofa Ya. tadi ternyata sudah ada komunikasi sebelum SP keluar. Jadi di dalam proses negosiasi dan sebagainya dengan penyedia atau chat dengan penyedia sudah disepakati kalau itu cuma 50 gitu. Jadi agak beda kasusnya Pak. Gitu. Kalau Oh, bisa dirubah iya, berarti Bu sebelum iya, sebelum SP sudah. keluar. Wait Jadi ya di dalam benar-benar surat mantap. pesanannya kalau Bu Hayatu sudah sesuai bahwa surat pesanannya 50, penyediaannya Oh, akan kirim 50. Kalau kasusnya Pak Nasir agak beda. Surat pesanannya 100, penyediaannya hanya bisa kirim 50. Begitu Pak Nasir. bagaimana Bu? Menyalahi aturan enggak kira-kira Bu apa yang kami perbuat tadi? Memang ini sudah saya sampaikan kepada Kepala RSUD selaku PPK-nya dan beliau oke, kita bayar berdasarkan BS saja Pak Nasir katanya. Menyalahi aturankah atau bagaimana Bu? Masalah kami ini Dibayarkannya untuk kasus memang kami. harus berdasarkan prestasi pekerjaannya atau prestasi atau barang yang Mm-mm. dikirimkannya dibayarkannya. Namun secara surat pesanan penyedia tersebut wan prestasi sebenarnya Pak Nasir karena hanya bisa Oh, mengirimkan tidak sesuai dengan surat pesanan yang sudah disepakati. Dan di dalam keputusan Kepala LKPP ini sudah jelas untuk penyedia-penyedia yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka harus diputuskan kontraknya Pak Nasir. Kontraknya oh, diputuskan, kemudian dibayarkan sesuai dengan prestasi pekerjaannya. Demikian Pak. Dan ini agar dilaporkan untuk nanti penyedianya bisa mendapatkan sanksi ya Pak di katalognya. Sanksi katalog. oh. Oke Bu, makasih. Lanjut kita ke Pak Warner Bros. Satrio Tomo. Silakan Pak. Mukanya Pak, jangan ikannya Pak. Silakan, Assalamualaikum Mbak Guru. Eka. Waalaikumsalam Pak Satrio. Ini Nggih. tanya masih sama dengan yang tadi itu, kalau surat pesanan udah disepakati, udah dibuat nih ya, udah disepakati. Nah, Hmm. tetapi ternyata dalam proses pemesanan itu barangnya itu udah ini apa namanya, tidak Masuk diproduksi pabrik. itu loh.
Kosong pabrik ya. Iya, nah apakah itu masuk ke dalam one prestasi atau keadaan kahar itu, Mbak? Sebenarnya sih kalau mau jujur itu one prestasi, Pak. Karena seharusnya pada saat mereka kita kan ini belinya apa nih Pak? Beli apa Pak? Beli Beli obat. obat mungkin lah. Iya, Nah, beli obat. Kita kan beli obat sebenarnya ke pabrikan ya Pak, kalau di katalog ya Pak. iya. Nah, seharusnya mereka bisa memastikan sih berapa apakah barang tersebut masih ada atau tidak itu. Jujurnya sih one prestasi Pak sebenarnya Pak, bukan keadaan Oh, kahar sih. iya, iya, iya. Tapi kalau ternyata kalau misalnya apa sama udah istilahnya si PPK juga memaklumi kemudian itu dibatalkan saja itu salah nggak Bu? Pemutusan kontrak jadinya ya. Ya, Iya, tapi SP-nya nggak kena diputuskan. sanksi, nggak kena blacklist segala macam. Memang aturan sanksinya katalog berbeda, Pak, dengan sanksinya kalau kita bentuknya surat perjanjian atau SPK. Sanksinya Heeh. katalog agak berbeda. Dia biasanya kalau eh, di ketentuan kepala LKPP-nya itu nanti ada teguran satu, teguran dua seperti itu, Pak. Atau sanksinya penurunan dari apa namanya tayangan di katalog dan sebagainya. Itu, Pak. Jadi mereka memang tidak langsung blacklist kalau misalnya ada one prestasi atau misalnya ada one prestasi dan sebagainya. Itu, Pak. Nah, kalau Memang misalnya surat pesanannya itu kita bikin aturannya seperti surat perjanjian itu gimana? Boleh nggak, Mbak? harusnya sih berbeda ya, Pak. Harusnya berbeda karena ada klausul-klausul terkait dengan pengadaan di katalog yang berbeda kalau kita pengadaannya melalui pengadaan langsung atau tender. Seperti itu, Pak. Oh, Iya, jadi ada klausul-klausul yang agak membedakan antara kita melakukan perikatan kontrak dengan surat perjanjian atau perikatan kontrak dengan SPK, Pak. Seperti itu. Ini ada khasnya katalognya. Nah, nanti saya sudah diskusi dengan Pak Vidi ya, kemarin memberikan sharing tentang katalog 6 versi 6. Itu nanti sudah template nanti surat pesanannya. Surat pesanannya sudah template, PPK itu nanti tinggal mengisi hal-hal yang menjadi ketentuan-ketentuan tambahan tadi, Pak Satrio Tomo, gitu. Itu memang yang kadang-kadang kita suka miss nih, Pak. Surat pesanan itu isinya apa sih, gitu. Kadang-kadang kita suka miss memang di situ karena kita berpikiran surat pesanan itu hampir sama dengan kita melakukan perikatan kalau itu adalah SPK atau kontrak. Padahal sebenarnya ada klausul-klausul yang agak berbeda tuh, Pak. Begitu, Pak. Nanti kirain bisa karena di sempat dulu kan ada ini ya, apa diskusi tuh kalau surat pesanan boleh dimodif seperti surat boleh, perjanjian. boleh dimodifikasi, boleh diberi ketentuan-ketentuan tambahan, tapi ada beberapa hal misalnya terkait sanksi dan sebagainya itu sudah template sebenarnya. Sudah template Oh, mengikuti dari peraturan kepala tentang tata cara e-purchasing. Seperti itu Pak Satrio Romo. masih Mbak. Iya, iya Pak. Artinya kalau kita sesuaikan dengan kondisi lapangan, mungkin bisa juga, Bu. Gimana Pak Nasir? Sesuaikan kondisi di lapangan. Untuk perubahan itu, kadang-kadang kan kita kan SP kan diedit itu, Bu. Diedit sesuai dengan Mm-mm. kondisi. Iya, betul. Boleh kan? Yang penting. Iya, betul. Nah, Namun ada Ibu hal-hal tadi kan yang bicara, silakan Bu. iya, betul. Boleh kita memang melakukan apa namanya modifikasi surat pesanan. Misal, misalnya tadi ada ketentuan-ketentuan yang ingin kita tambahkan gitu ya, Pak Nasir ya. Namun ada Iya. hal-hal yang memang itu sudah template-nya dari surat pesanannya di e-purchasing seperti itu, Pak. Ada hal-hal yang memang harus Hmm. mengikuti ketentuan-ketentuan e-purchasing. Begitu, Pak Izin, Nasir. izin Mbak Eka. Oke. Oke, Ah, ya Pak. ini kalau misalnya pengadaannya di luar e-katalog atau pengadaan langsung lah ya, yang Oh, untuk pengadaan 50 juta langsung. ke bawah, itu kan cukup Iya, pakai kwitansi. Cuman kan di iya. kwitansi itu kan nggak ada klausel-klausel tambahan yang mengatur
sanksi atau hak dan kewajiban. Nah, Ada. boleh nggak istilahnya untuk saling ini ya, eh, apa ya, pegangan kekuatan hukum nanti kalau terjadi one prestasi atau Ya, eh, sebaliknya dari si PPK-nya nggak memenuhi ya. kewajibannya gitu, boleh nggak ditambahkan kayak semacam SSKK gitu? Oh ya. Jadi gini Pak, sebenarnya kalau terkait dengan bukti pembelian gitu ya, untuk yang di bawah 10 juta atau kwitansi di bawah 50 juta gitu ya, itu sebenarnya sih lebih kepada kalau kita mau beli barangnya langsung gitu loh, lebih kepada itu. Misalnya kita Ya, pergi ke toko beli barang nilainya segitu, nah cukup nanti buktinya itu kwitansi atau nota seperti itu. Lebih kepada itu sih Pak sebenarnya kegunaannya kenapa kita ada bukti kontrak atau bentuk kontrak yang apa namanya yang bentuknya adalah nota atau kwitansi gitu. Itu sebenarnya kegunaannya untuk itu gitu loh Pak. Tapi kalau untuk pengadaan yang sifatnya misalnya apa ya? Misalnya 50 jutanya mau beli tadi dah misalnya mau beli obat gitu ya Pak ya. Jumlahnya Ya, 50 juta. Lama lama pengirimannya eh, barangnya tidak langsung datang gitu kan, tidak langsung kita terima, tapi ada lama pengirimannya lebih baik sih kalau menurut saya dibikinkan aja seperti seperti kayak Bapak tadi ada ada surat perja apa ya lah, ada kayak perikatannya lah SSKK-nya gitu ya. kepada Ya. ya seperti itu kepada penyidiknya. Boleh Boleh ya, sih nggak Pak, apa-apa ya, Bu, ya? boleh saja untuk lebih apa namanya ya, lebih pegangannya Man. PPK gitu. Iya, Ya, betul. ya. Makasih, Mbak. boleh Pak. Boleh Pak Walter Bros spesial untuk Pak Widi Satrutomo. Boleh. Silakan. Kita lanjut Bu ke penanya selanjutnya. Ini Ibu tadi kan bicara FPSE yang 6.0 itu Bu, yang terbaru. Dari sini Pak Joni Mar nih Bu mau nanya nih. Mungkin Pak Joni Mar langsung silakan resen Pak. Ini pertanyaannya kurang paham juga kami. Mungkin beliau langsung bertanya. Silakan Pak Joni Mar. Kami silakan. Mereka mungkin bisa di unmute. Pak Joni Mar. Pak Joni Mar. Terima kasih. Ya, Pak Joniman. Terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum Bu Eka. Malam, Pak Joniman. Apa Ya, kabar? ya Alhamdulillah baik Bu Eka. Izin Bu Eka, kami ini di kota kecil ini kan untuk e-katalog versi 6 ini kan baru dikasih kisi-kisi lah kalau anak-anak sekolah itu Bu. Jadi kemungkin Ibu yang sudah pernah berbelanja di e-purchasing versi 6 itu tolong kami minta di share terkait dengan bentuk surat pesanannya itu Bu yang di versi 6. Karena seperti yang Ibu bilang tadi bahwa kemungkinan template di versi yang 5.0 sama 6.0 ini kan agak berbeda. Ada beberapa konsiderat ataupun kesepakatan-kesepakatan yang bisa dituangkan di situ mengikuti aturan dari LKPP. Mungkin itu yang bisa dibantu Bu Eka. Kemudian kalau boleh izin Bu Eka, bertanya Bu Eka, sekalian ini karena sudah dipersilakan oleh Pak Nasir ini Bu. Ini kami satu kantor Bu, izin dengan Pak Nasir. Oh, baik. Baik, Iya. Pak. Terkait surat pesanan elektronik ini, Bu Eka, tadi ada beberapa hal yang mungkin yang Bu Eka sampaikan agak bahan diskusi ya Bu. Mohon izin kalau saya yang salah Bu ya. Baik, baik, Pak. Terkait dengan ya pengadaan langsung yang seperti Ibu bilang menggunakan kwitansi dan nota tadi kan kalau seandainya barangnya masih nunggu Bu ya terkait mungkin karena mungkin barangnya perjalanan atau biaya kirim kalau saya sih menyarankan ke Pak Satrio Tomo ya mendingan di purchasing aja Bu karena di purchasing kan nilainya tidak ditentukan harus berapa Betul. daripada kita bikin pegangan semacam kesepakatan tapi yang gimana ya Bu yang mungkin pertanggungjawabannya juga masih tanda tanya ya Bu. Tapi kalau e-purchasing kan jelas Bu, SP-nya bisa keluar walaupun kita belanja nilainya itu kan masih bisa diakomodir oleh e-purchasing. Mungkin itu Bu.
Makasih Bu, ininya mohon arahannya ya Ibu Eka. Makasih atas waktunya Pak Nasir. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Silakan Bu, Jonimar diskusinya. Pak Jonimar, tanggapi. jadi eh, saya sendiri juga belum pakai versi 6-nya Pak, untuk katalog versi 6-nya karena memang masih pilot project di 5 tempat ya kalau nggak salah ya. 2 Oh, kementerian, 1 lembaga, 2 Pemda. Jadi memang belum di launching untuk versi 6-nya. Nah, namun kan sudah ada jadi bentuknya versi 6-nya sendiri saya belum pengalaman tuh Pak, belum ada pengalaman untuk memakainya seperti itu. Namun dari keputusan Kepala LKPP yang sudah keluar, yang 177 itu, dibandingkan yang 122 itu memang ada beberapa hal yang eh, lebih mengakomodir permasalahan di lapangan, gitu Pak. Contohnya misalnya seperti adendum tadi. Tadinya kan adendum tuh hanya berupa jumlah dan apa gitu. Nah, itu sudah lebih banyak lagi tuh klausul-klausul yang memungkinkan kita melaksanakan adendum gitu. Jadi kalau yang di 122 dan katalog versi 5 itu kan surat pesanannya masih kita buat sendiri ya, rancangannya ya. Kemudian kita modifikasi. Nah, kalau menurut saya modifikasi surat pesanannya itu sudah bisa tuh kalau kita mau mengacu ke keputusan Kepala LKPP yang 177 itu, Pak. Iya, itu Pak. Mungkin kita sudah mulai apa ya mengaplikasikan keputusan Kepala LKPP tersebut walau kita belum pakai yang versi 6 seperti itu, Pak. Yang versi 6 sendiri sih justru nanti kita katanya cuma mengisi ketentuan-ketentuan tambahannya saja, Pak. Gitu, Pak. Nanti yang selebihnya sih apa namanya sudah jadi secara langsung gitu ya. Sudah tertemplate di situ dan tinggal membubuhkan tanda tangan elektroniknya. Begitu Pak Jonimar, ya. Nah, tadi yang terkait dengan nanti kalau misalnya saya dapat bocoran-bocoran boleh Pak Jonimar. Nanti saya apa namanya saya share. Iya. Nah, kalau yang terkait bocoran Pak soal Bu ya. bocoran pekerjaan untuk Nah, kalau ya tadi yang terkait Pak Satrio Tomo, ya sekarang kan kita kalau misalnya ada di e-purchasing kita apa namanya diutamakan untuk kita pakai e-purchasing. Namun tadi mungkin Pak Satrio Tomo terkait dengan yang tidak pakai e-purchasing mungkin gitu ya. Kalau yang tidak pakai e-purchasing mungkin bisa tadi walaupun nilainya di bawah 50 juta namun pelaksanaan pekerjaannya ternyata membutuhkan waktu nggak bisa beli langsung gitu ya, silakan saja kalau misalnya mau dibikin bentuknya kayak SPK atau apa atau kontrak sederhana dan sebagainya. Demikian Pak Jonimar, terima kasih. Pak Nasir kayaknya Jadi ada yang nanya di chat Pak Nasir. iya masih ada Bu, masih ada lagi ini dari Pak Benas nih, tepatnya Pak Benas Biro PBJ Sekda Provinsi Sumatera Barat. Nah, beliau bertanya terkait dengan katalog yang sudah selesai diproses. Apakah bisa dilihat penyedia yang melaksanakan pekerjaan yang atau yang telah berkontrak agar bisa dilihat secara umum? Oh, seperti di kalau di SPSE itu Bu, di LPSE kan kita masuk ke LPSE begitu kita bisa melihat ini kontraknya, siapa pemenangnya, siapa. Mungkin ini dimaksud Pak Benes. Silakan Bu, tanggapin. Yang di chat ya Pak, pertanyaannya Pak. Iya di chat, yang di chat Bu. Oh, Pak Benes Setelah ya, Pak Pak Benes Jenimar, atau Bu Benes ini Pak ya. Benes. Di katalog yang sudah Ya, selesai diproses, apakah bisa dilihat penyedia yang melaksanakan pekerjaan atau yang telah berkontrak agar bisa dilihat secara umum? Eh, rasanya bisa ya ini ya. Nanti kalau kita akan mengklik penyedia tersebut, itu kan nanti ada data penyedia tersebut sudah pernah melaksanakan kontrak ya. Ada riwayat harganya dan sebagainya ya, Pak Benes atau Bu Benes ini, eh, Pak Nasir. iya. Mungkin Tapi bentuknya memang tidak seperti SPSE. Bentuknya memang berbeda. iya. Iya. Kalau di tender atau pengadaan tender maupun non tender itu kan bisa dilihat Bu penyediaannya, kemudian pernah melaksanakan kontrak dengan siapa, berapa nilainya mungkin itu. Tapi kalau
sepengetahuan saya sih kalau untuk producing, entah kami tidak pernah juga bisa tidak, tahu saya sih tidak pernah sih melihat penyedia siapa, kecuali kalau kita masuk kita langsung pakai akun PPK atau akun PP bisa lihat siapa penyedia, tapi nomor apa, Oh, kalau untuk umum, nilainya iya. atau kontak dengan siapa lihat, Iya, tidak lihat umum. kalau untuk umum memang nggak Tapi bisa dilihat memang. Kalau untuk umum tidak bisa dilihat. Kalau untuk dia sebagai akun PPK hanya baru bisa melihat. Tapi juga tidak bisa terlihat. Kalau di katalog versi 5 ya, di katalog versi 5-nya tidak bisa terlihat penyedia itu sudah berkontrak dengan siapa saja tidak bisa terlihat ya. Namun baca gitu ya nilai Bu. nilai nilai pekerjaan yang pernah dilaksanakan itu yang terlihat. Riwayat harganya yang terlihat. Mudah-mudahan apa yang Di dilakukan versi Ibu 6 ini Pak bisa Benes terlihat ya Pak, bisa, mudah-mudahan. iya mudah-mudahan, karena Iya, di versi 6 ini lebih mendetail lagi, lebih mudah lagi Bu ya. Mudah-mudahan iya. bisa mengakomodir teman-teman yang kurang paham dan ini kan terkait dengan purchasing ini. Kita Nah, lanjut Bu ke tapi di apa namanya Pak, kita bisa melihat terkait dengan evaluasi kinerja penyedianya. Jadi penyedianya itu dilihat apakah kinerjanya di bagus atau tidak penilaian, ya di di penilaian, penilaian. iya. Iya, Ilan, iya, betul. Oke Bu, kita lanjut ke Pak Aham. Ah, nih. Apakah untuk katalog konstruksi boleh menggunakan uang ini Bu? Untuk katalog purchasing ini Bu, yang untuk konstruksi. Kalau di Gimana Bu? ketentuan Apakah di keputusan kepala LKPP-nya yang di 177 nanti Bapak bisa download di situ. Di situ ada ketentuan bahwa bisa mengatur terkait dengan pemberian uang muka. di peraturan LKP juga diatur juga Bu ya, Iya, bisa kita tentang mengatur pemberian tentang uang muka pemberian itu. uang muka di situ. Jadi bisa ditambahkan terkait dengan apakah kita akan memberikan uang muka atau tidak. Tergantung ada juknis atau tidak Bu ya. Iya, apakah apakah kita dari Heeh. PPK merasa merasa bahwa perlu diberikan Perlu uang muka atau diteliti. tidak? Iya, iya. Mm, mm, mm. Kita- Bagaimana dengan katalog pekerjaan konstruksi? Apakah ada perbedaan pada katalog versi 6 Bu? Ah, nih Ini saya belum terkait bisa dengan menjawab ini, Pak. katalog Iya, versi 6 tadi Bu. karena belum melihat katalog konstruksi di katalog versi 6. Sepertinya nanti akan ada beberapa pembagian-pembagian ya di versi 6 ya. Pembagian-pembagian terkait Ya, dengan barang atau jasa yang akan kita beli. Seperti itu. Nanti mungkin bisa kementerian atau ditanyakan. pemerintah apa saja Bu yang ini, Bu, yang jadi pilot projectnya Bu? Tadi Bu sampai lupa tadi. Yang jadi Seingat saya pilot projectnya. Kemdikbud, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, LKPP sendiri, Pemdanya DKI sama mana ya? Pak saya satu lagi. Ada 5. Oh, Ada 5 ada cuma ada 5 berbagian. yang sedang dilakukan pilot project sampai dengan Mm. 31 Desember 2024. Ya Jadi yang lainnya mudah-mudahan belum bisa, bisa ya, yang lainnya mengakomodir Bu belum ya. bisa. Ya, Ya baik Pak. lebih memudahkan. Ini terakhir Bu, eh, Ibu Narsi ini sepertinya nih, Narsi PPJ. Mohon pencerahan untuk pengadaan barang sederhana di toko daring. Misalnya makan minum dapat. Apakah PP juga harus membuat dokumen, spek tek dan survei harga? Nah, ini. Silakan Bu. Memang sekarang kan lagi kencang-kencangnya Bu promosi dari penyedia di tempat kami juga. Baru-baru ini juga ada terkait dengan toko daring Bu. Maka minum mereka Baik. menyediakan sampai dengan perjalanan dinas pun mereka menyediakan jasa itu. Silakan Bu. Ya. eh Mungkin bentuk dokumen persiapannya tidak seperti dokumen persiapan yang kompleks ya Pak, yang apa namanya PPK tersebut harus referensi harganya seperti apa dan sebagainya. Ini tentu tetap harus ada spesifikasinya Pak, karena kan kita belinya juga mau beli makanannya apa Oh, gitu misalnya ya. Ada selembar, iya, mungkin iya, ada iya. selembar
selembar dokumen dari PPK terkait dengan makanan yang mau dibeli apa, minuman yang dibeli apa, dan perkiraan harganya berapa. Mungkin bisa seperti itu Pak Nasir. Jadi dokumen seperti dokumen apa ya, dokumen persiapan atau dokumen permintaan untuk melakukan e-purchasing-nya. Begitu deh Pak Nasir. Secara lebih sederhananya terkait dengan yang itu daring ini. Ya mungkin sedikit nambahin Bu ya. Memang kalau untuk yang kita sebut Nasir ini ya umum aja Bu ya. Karena Mm-mm. surat permohonan ya kan, Iya, spektek, spektek itu kan diperjelas sama Pak Arif Rahman itu kan menjelaskan mutunya, kualitasnya, karena dari sistem itu juga memang di toko daring mungkin tidak menanyakan TKDN atau tidak, mungkin kami juga belum pernah jadi toko daring selamanya karena arahannya melalui LPSC ya kita lewat SPSE, tidak menutup toko daring sih kami. Nah mungkin kalau untuk dokumen umum lah pasti ada survei sebagai referensi harga kan Bu ya, untuk kita melakukan negosiasi itu mungkin sebagai tambahan dari kami. Kita lanjut ya. ke Pak Gunawan Bu. Pak Gunawan bertanya, izin bertanya Bu, bolehkah kita menggabungkan dua atau surat pesanan jika penyedia yang sama, Hmm, jika penyediaannya sama tuh. iya. Kalau dengan Silakan Bu. kalau dengan yang katalog versi 5 ini gitu ya, di mana kita membuat surat pesanannya secara manual, itu bisa saja kita gabungkan Pak, yang katalog versi 5. Tapi Ya. saya kurang tahu nanti di katalog versi 6 karena itu sudah tersistem gitu ya. Sudah tersistem, rasanya sih mungkin agak sulit kalau untuk digabungkan ya. Kita menggabungkan dua paket e-purchasing yang sama ya. Tapi nanti coba kita lihat lagi terkait dengan penerapan di versi 6-nya apakah ada modifikasi ke situ atau tidak. Namun kalau yang saat ini kita bisa. Kalau dengan yang manual sekarang dengan katalog versi 5 kita bisa gabungkan beberapa surat pesanan sekaligus. Karena Oh masih bisa manual digabung Bu seperti ya? Pak Nasir. Bisa saja, ya, bisa saja Pak Nasir. Bisa Misalnya saja. kita beli obat dengan beberapa prinsipal yang berbeda, namun ternyata Mhm. distributornya satu, gitu kan ya? Kadang-kadang Iya, seperti iya. itu kan, ada kita beli obat dengan prinsipal yang berbeda, namun distributornya satu, itu bisa kita gabungkan surat pesanannya. Karena yang saat ini kan masih manual begitu Pak Nasir. Ini kadang-kadang Bu bukan Bu yang dia khawatirkan tuh pada saat pemeriksaan inspektorat nih Bu. Nah pemeriksaan inspektorat ini kan yang ngomong kurang paham juga sih. Eh, Tiba-tiba kenapa digabung? Banyak pertanyaan lah ini yang jadi kalau kami sih ngambil aman-aman saja Bu daripada tidak bisa Boleh, jawab, boleh aja Pak, boleh aja. daripada dia bisa jawab. Kenapa Iya. digabung nih banyak pertanyaan? Ya sudah masing-masingnya paling kendalanya adalah ya pertama banyak dokumen kertas pasti Iya, sebenarnya tanda tangan mempermudah pakai materai nah, itu administrasi. paling kalau kalau kami sih intinya kalau saya pribadi ngambil aman Pak, ngambil aman Bu ya Persib Honda lah, cari aman. Ini Siap, Bu siap. kita waktu ini sudah setengah empat nih 15.30 tinggal kita arahan dari Pak WB nih, Pak WD Satu Thomas selaku wakili Pak Muji ini. Cuman ada dua pertanyaan lagi Bu nih. Mungkin Ya, bisa Bapak nih, dijawab lagi dua Bu nih Bu. pertanyaan. Iya, Ah, dua pertanyaan sambil dari nunggu ini. Pak AA Ya, atau Bu AA nih Pak ya. AA aja ya. Iya. Iya, langsung aja Bu. Bagaimana kalau pembelian Kalau katalog hanya diberikan? Nah, kalau diberikan linknya tapi diklik nggak ada, ya nggak bisa dibeli pakai katalog Pak. Berarti Pak, linknya ada, iyalah begitu nggak bisa. diklik Jadi tapi nggak ada produknya di etalasenya ya. jadi Berarti tidak mungkin bisa gini Bu, dilakukan pengadaan melalui WK, katalog Pak. Ah nih, Ya, halo gimana WK. Pak? silakan Pak. Jadi Iya. gini WK, Silakan Pak. kami itu Singkat ada Pak ya. eh, belinya tuh kita dikasih link, sementara di etalase itu kan biasanya peralatan elektronik dan pendukungnya. Tapi itu Mm-mm. nggak ada rumahannya itu. Tapi kita dikasih link, kita bisa klik gitu. Tapi di rumahan Tidak etalase itu nggak menu-menu. ada. Gitu.
Ya, gimana tuh? Tidak ada menu beli, Ya, Pak ya. Tidak ada menu ya, beli. ya di Biasanya kan begitu etalasenya kita kan, klik link, hmm, di etalasenya biasanya kan kalau kita beli itu kan kita buka etalase, kita carilah perusahaan yang iya, kita beli. Nah, itu nggak ada, iya, itu nggak ada. Tapi Hmm. dia ada link, dia kasih link. Kalau kita kasih link kan kita memang bisa beli. Kita klik langsung kayak gitu. iya, Bisa Itu diklik, gimana? bisa Ha, diklik, ha. Pak. Bisa, Bisa bisa diklik, kita Pak. klik, bisa, bisa Oh, kita bisa klik. Nah, bisa diklik. kita Ya. klik, bisa kita klik. Terkadang Nah, kan, ya, ah, eh, seperti sudah pernah disampaikan gitu ya sama em, beberapa narasumber gitu kan, di yang kelemahannya di katalog versi 5 ini kan kita kesulitan mencari ya, mencari barangnya, mencari betul, betul, mencari namanya beda penyediaannya. sedikit nggak bisa gitu Mm-mm. kan mencari penyedianya siapa. iya, Nah, sehingga kan kita sering meminta link kepada penyedia gitu ya, betul, kepada para betul, penyedia Iya, katalog linknya mana. betul, Nah, itu memang betul. sebenarnya untuk memudahkan kita saja untuk bisa segera menemukan barang tersebut ada di mana di katalognya. Nggak Itu masalah sah, sih sah Pak saja menurut kan, Bu? iya, saya. Sah, sah Ya, saja, Bu. sah-sah saja Pak. Apalagi Karena kalau kalau, kayak kami obat, ya, kayak kami oh, obat Pak, kalau nggak diberi linknya itu susah kita oh mencarinya. gitu. Karena Iya kalau Pak. saya lihat kan di link nasional tuh dia banyak banyak pilihan kita. Tinggal Iya kita klik betul. apa peralatan elektronik, pendukungnya udah muncul, nama perusahaannya sudah muncul, tinggal oh ini yang kita mau kan gitu. Kalau yang ada ini kan kita Iya. ya tadi tuh mudah sih mudah, cuman kayaknya gimana gitu. Tidak ada di dalam etalase kita sendiri, di daerah kita sendiri, tapi dia punya Oh link. di daerah Kadang-kadang, Bapak sendiri. Iya iya, iya. kadang-kadang eh, Katalog lokalnya ya Pak. lokalnya, lokalnya maksudnya Oh lokalnya gitu. lokalnya. Iya. Seharusnya seharusnya kalau seharusnya kan ada gitu Ya, di apa mungkin dia nggak di etalasenya katalog seharusnya, lokal, Pak. Mungkin ya. dia tersedianya bukan di katalog lokal mungkin. Iya, kayaknya ada pernah di Sumatera di sana kita temukan gitu. Kita ngeklik itu, Hmm. tapi orang orang di lokal itu tapi perusahaannya di Sumatera sana gitu. Macam itu. Iya, Nah, iya, iya, iya. kalau dia ada di oh, lokal kita kan mudah gitu. Oh ini Iya, orang kita sendiri mm-mm. gitu. iya, Ya boleh mungkin gitu. saja kalau menurut pemikiran Bapak lebih aman untuk ke yang sudah tertera di katalog lokal, ya silakan bisa memilih yang di katalog lokal. Jadi memang pemilihan pemilihan penyedia di katalog itu kan memang kalau kita mau melakukan dengan metode negosiasi harga, artinya kita sudah punya justifikasi di situ ya, penyedia mana yang akan kita pilih. Itu sih Pak. Terima kasih Kembali Bu. kepada Ya, keyakinan dari PPK kembali Pak. Iya, ya, terima kasih Bu Eka. iya Pak. Jadi Pak A menambahkan sedikit. Jadi memang saya juga pernah seperti itu Bu, dapat link, tapi begitu kita buka, tidak bisa. Tuh, kenapa tidak bisa? Begitu kita klik, tidak ada menu beli. Ternyata penyediaannya itu bukan tersedia di Pangkal Pinang, di kabupaten lain. Begitu kita Oh, konfirmasi ke Pak, tidak ada ini. Dia bilang, oh nggak ada Pak di lokal Pangkal Pinang. Adanya di kabupaten ini. Begitu klik di kabupaten, baru timbul Pak. Memang benar Pak. Artinya nah memang itu. penyedia itu belum tersedia di katalog lokal kita, tapi di daerah Mm-mm. lain. Nah, Di daerah boleh lain. sih Benar. kita mau beli apa tidak kan tergantung. Cuma kan kembali lagi ke PPK. Nah, kadang-kadang PPK memang Mm-mm. minta penyediaannya itu. Maunya Betul. itu kemudian yang tersedianya barangnya ada di penyedia itu. Nah, cuma kendalanya kita kembali lagi kalau kita bicara advertising ini kita kan punya target nih. Kalau kita belanja di daerah kita sendiri kan lebih enak kata lokal karena Lebih ada yakin ya imbasnya Pak ke Nasir ya. Pemkot sendiri kan bukan iya tuh. Iya. Tapi kembali lagi ke PPK mau kalau kadang-kadang kita ini Bu pejabat pengadaan ini pejabat tukang klik. Apa yang disampaikan PPK itu maunya itu ya sudah kita cuma tukang klik klik itu aja. Benar Pak ya? Cuma Ya tukang Yang klik. betul. penting Ya, Masalahnya justifikasinya kalau jelas Pak Nasir. kalau yang diklik ini bermasalah itu tanggung iya. jawabnya. Itulah kadang-kadang kita ini dilema di Ya, situ Bu. Kita kan cuma mengklik maunya PPK ini Pak penyediaannya. Ya kan barangnya ada di sini katanya. Loh kenapa nggak ada di Pangkal Pinang? Memang setelah diperiksa di Pangkal Pinang, etalase memang belum ada. Oh ya oke kita itu tinggal Harus klik aja. tertulis ya Pak Nasir ya. Iya. Terkait dengan justifikasi tersebut harus tertulis ya. Dan Bapak Ibu yang lain. Oh, ya, oke. ya, Ya, ya. iya Pak. Nah, Pak Warner Bros.
Satrio Tomo bagaimana Pak? Muncul Pak. Ini waktunya kita sudah lewat kurang lebih 6 menit lagi, tapi eh, ada satu pertanyaan lagi mungkin ada bocoran dari Pak Satrio Tomo gimana Pak? Apakah waktunya kita stop di sini atau kita lanjut nih? Untuk WA dari konfirmasi dari Pak Uji belum ada nih. Enggak, belum di stop sama Pak Muji, cuman malah waktunya udah habis ini. Oh. Ini bagaimana Pak informasi selanjutnya? Mohon arahan nih. Ayo aja saya sih Pak. Cuma palingan Ini ada sampai satu jam lagi nih. Oh, maksimal jam apa namanya jam jam 4 berapa Bu. ya? Ya maksimal jam 4 Jam 4 karena ya. kebetulan Ya. mau ke bandara. Oh, Ibu mau ke bandara. Kebetulan saya juga mau pulang. Satu lagi Bu, Kepalang nih. Ibu Ya, Hayatus baik tadi Pak, Bu. silakan Pak. Iya. Ah, apakah HPS dilampirkan pada pembelian obat Alkes yang menggunakan SPK secara offline? Oh, ini berarti kalau pembeliannya menggunakan SPK berarti Secara pengadaan offline. langsung ya. Pengadaan langsung Ya, berarti ya itu sofa ya, bukan pengadaan melalui e-purchasing. Nah, kalau pengadaannya melalui pengadaan langsung pakai SPK berarti kan nilainya berarti di atas 50 juta, maka harus ada HPS-nya. Demikian. ya memang kadang-kadang Bu, kita pesan di katalog, kita pesan obat nih Bu. Kita Mm-mm. konfirmasi ke penyedianya. Nah, Mm-mm. kita sebelum ngeklik itu ke konfirmasi dulu ke penyedia, ada tidak barangnya? Nah, memang kadang-kadang tidak ada Bu. Barangnya kan Betul. tidak tersedia di katalog. Satu, tidak tersedia di katalog. Kedua, memang penyediaannya tidak mencantumkan, memang tidak ada barang di produk, memang nggak ada produksi lagi memang barang itu. Iya, betul Pak. Tuh. Kemudian makanya kita belanjanya kan sementara kebutuhan obat kan harus terpenuhi Bu. Makanya kita Betul Pak. secara offline seperti Iya. Ibu Hayatus Pengadaan langsung ya Pak. Sofa ini secara offline. Ingin bertanya, Bu. Iya, cuma Iya. kami, silakan Bu. Eh, Sambil Apakah 5 HPS menit lagi ini, lah Bu ya. ya baik Pak, apakah HPS ini perlu dilampirkan pada SPK, Bu? Maksudnya kalau verifikasi sampai ke pembayaran, apakah HPS ini dilampirkan atau hanya kita simpan sebagai kertas kerja dari PPK? Terima kasih, Oh, Bu. baik. Jadi HPS ini merupakan bagian dari dokumen persiapan pengadaan barang jasa yang ditetapkan oleh PPK. Nah, Mbak Hayatus. Jadi nanti HPS dan dokumen spesifikasi rancangan SPK-nya diserahkan kepada pejabat pengadaan. Ini kan nilainya di bawah 200 juta ya. Berarti diserahkan kepada pejabat pengadaan. Mm-mm. Maka kemudian pejabat pengadaan memproses pengadaan tersebut berdasarkan dokumen persiapan pengadaan barang dari PPK. Nah, untuk pembayaran HPS ini tidak perlu dilampirkan karena itu merupakan dokumen Oh, bagian dari dokumen pengadaan ya. Tidak perlu saya rasa dicantumkan atau dilampirkan pada saat melakukan proses pembayaran. Demikian Mbak Yatus. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. terima kasih. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya mengingat waktu kita sudah di 3.40, kurang lebih 20 menit lagi, dan juga waktu Ibu Eka Wara sudah mepet juga, beliau mau ke bandara. Sementara informasi dari Pak Muji sampai saat ini belum ada informasinya kapan ditutupnya. Sesuai kesepakatan aja Bu ya, kita akhiri saja. Mungkin langsung aja dari Ibu selaku narasumber menyampaikan closing statement-nya Bu. Silakan Bu. Baik, Pak Nasir. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang bersedia berdiskusi pada hari ini. Jadi hari ini saya juga mendapatkan banyak pencerahan dari Bapak Ibu ya dari kasus-kasus yang Bapak Ibu sampaikan pada kami. Itu tentu menjadi pembelajaran tersendiri buat saya. Jadi
forum ini sangat baik sekali untuk kita berdiskusi bersama ya. Makanya saya menyebutkan kita diskusi bersama karena tentu kita semua di sini sama-sama belajar Bapak dan Ibu. Saya juga banyak belajar dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan pesannya hanya satu, kita saat ini sudah difasilitasi baik terkait dengan teknologi untuk pengadaan, aplikasi dan sebagainya. Tapi apapun itu teknologinya, apapun itu alatnya, yang penting bagi kita adalah terkait dengan integritas kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satriotomo mungkin mewakili Pak Muji. Kami silakan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, kami selaku moderator pada hari ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin, memandu acara ini mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah kami mohon ampun. Kemudian sebagai informasi untuk acara webinar ini hari Jumat nanti tanggal 10 Mei 2024 seperti biasa jam 2 akan ada materi lagi tentang mutual check bersama Bapak Suwarno, Kepala Bapeda Kota Madiun. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan yang dapat, ikan bertutup. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam.